Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan regresi non-linear, yaitu fungsi pangkat atau power dengan menggunakan MATLAB. Nah, persamaan pangkat itu kita bisa rumuskan atau kita simbolkan seperti ini, yaitu Y sama dengan BX pangkat M. Jadi variabel independennya itu kita pangkatkan, itu adalah fungsi pangkat. Nah, sekarang bagaimana cara pakai regresi linear untuk fungsi pangkat? Nah, ini kita bisa akali fungsi pangkat ini dengan dilogkan baik sebelah kiri sama dengan maupun sebelah kanan sama dengan. Nah, kita ingat rumus log. Kalau ada A log BC itu sama dengan A log B tambah A log C. Kemudian A log B pangkat M itu sama dengan M A log B. Nah, dari persamaan pangkat ini kita logkan di sebelah kiri sama dengan yaitu log Y dan sebelah kanan sama dengan yaitu log BX pangkat M. Maka ini kita bisa uraikan menjadi log Y sama dengan log B ditambah dengan log X pangkat M. Kita uraikan lagi, log Y sama dengan log B, ini M nya pindah ke sini menjadi M log X. Nah, log Y kita berikan variabel berupa Y, log B kita kasih simbol B, M tetap M, dan log X itu adalah X kapital. Jadi log Y itu adalah Y kapital dan log X itu adalah X kapital. Nah, ini kita lihat Y sama dengan MX plus B, berarti ini linear. Nah, jadi ketika kita mempunyai fungsi pangkat, itu kalau kita plot dengan skala log, artinya yang Y kita logkan, yang X kita logkan, maka kurva yang terbentuk nanti akan berupa garis lurus. Jadi fungsi pangkat atau power itu ketika kita plot dengan log Y dan log X, maka akan membentuk garis lurus yang disebut dengan linear. Nah, karena ini menjadi linear, berarti ini kita bisa selesaikan dengan regresi linear, yaitu polinomial order 1. Nah, dengan catatan data Y nanti kita logkan, data X kita logkan, kemudian B kapital ini kita cari dari B kapital itu adalah yang B kecil ini, karena kan yang kita cari adalah Y sama dengan BX pangkat M. Nah, log B itu sama dengan B kapital, log B sama dengan B kapital, berarti B kecil itu adalah 10 pangkat B. Nah, 10 pangkat berapa supaya hasilnya B? Ternyata 10 itu pangkat B supaya hasilnya B, berarti ya 10 pangkat B itu sama dengan B. Nah, ketika kita tahu M, kita tahu B yaitu 10 pangkat B kapital, berarti kita sudah ketemu persamaan pangkatnya, yaitu Y sama dengan BX pangkat M. Ingat, ini X yang kecil, ini adalah X yang kapital, ini Y kecil, ini Y kapital, ini B kecil, ini B kapital. Yang kita cari, yang kita butuhkan adalah variabel B kecilnya, karena M nya tetap, kita tidak perlu rubah-rubah lagi. Oke, dari pemahaman ini kita bisa kasih contoh seperti ini. Kita punya data volume dan flow. Volume adalah 6, 9, 12, 15, dan flow-nya itu adalah ketika volumenya 6, flow-nya adalah 1/9, ketika volumenya 9, flow-nya adalah 1/8, ketika volumenya 12, flow-nya adalah 1/7, ketika volumenya 15, itu flow-nya adalah 1/6. Nah, pertanyaannya itu adalah buat sebuah persamaan untuk menghitung flow sebagai fungsi dari volume. Berarti sumbu X-nya adalah volume, sumbu Y-nya adalah flow. Nah, ini hubungannya seperti apa? Nah, apakah linear ataukah dia pangkat? Nah, untuk mengetahui apakah dia linear atau pangkat, kita gunakan curve fitting atau kita gunakan regresi linear atau kita gunakan pangkat, maka kita perlu cek. Cara ngeceknya seperti ini. Ketika kita plot dengan skala yang asli atau skala rektilinear, yaitu kita langsung plotkan seperti biasa, yaitu volume, flow, sumbernya adalah volume, sumbernya flow. Kalau ini nanti terbentuk garis lurus, berarti kita bisa gunakan regresi linear. Nah, tetapi ketika dengan plot yang atas ini tidak lurus, kita bisa coba dengan skala log-log, yaitu plot volume kita logkan log 10, kemudian flow-nya kita logkan juga log 10. Nah, ketika ini lurus atau mendekati lurus, berarti kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara flow dan volume itu adalah merupakan hubungan pangkat atau power, bukan berupa linear. Nah, sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwa ketika kita
plot dengan log itu akan terjadi garis lurus. Berarti ketika ini garis lurus berarti dia linear. Ketika linear berarti ya kita gunakan polyfit yang order 1 dengan catatan sumbu X-nya itu kita log 10 kan dan sumbu Y-nya kita log 10 kan. Nah, nanti dari P ini karena kita menggunakan polinom order 1 berarti nanti akan ada koefisien. Hasilnya adalah koefisien di mana sebelah kiri itu adalah koefisien pangkat tertinggi dan sebelah kanan itu adalah konstanta dari variabel dependen pangkat 0, variabel independen pangkat 0. Berarti ini adalah M-nya, ini adalah B kapitalnya. Ingat, ini adalah B kapitalnya. Seperti ini. Ini adalah B kapital dan M. Ini adalah pangkat satunya, X pangkat 1, ini adalah X pangkat 0. Berarti yang dihasilkan dari P itu adalah B, M dan B besar. Nah, ketika kita tahu M dan B besar, maka kita bisa ketahui B kecilnya. B kecilnya adalah 10 pangkat B. Nah, ini kita pangkatkan 10 pangkat B. Nah, setelah kita mengetahui M dan B, berarti kita tahu persamaan pangkatnya, yaitu Y sama dengan B ini kalikan X pangkat M ini. Nah, dengan demikian kita akan mengetahui hubungan antara flow dengan volume itu berupa hubungan nonlinear, yaitu pangkat. Oke, sekarang kita coba di MATLAB-nya. Ini adalah data volume, kemudian data flow. Nah, kita coba plot dengan skala yang linear, yaitu skala yang biasa, yang aslinya. Kita coba plot. Nah, ternyata dia melengkung seperti ini. Sekarang kita coba yang skala log-log. Sorry, ini kita nggak usah hapus. Ini kita bandingkan dengan skala yang log-log, apakah dia lebih lurus dibanding dengan yang skala yang linear. Nah, ternyata ini lebih lurus yang skala linear ternyata. Nah, tetapi karena pemahaman kita berdasarkan teori itu hubungannya adalah pangkat, berarti kita gunakan pangkatnya. Nah, intinya yang jelas kita sudah tahu berdasarkan teori-teori mekanika fluida bahwa hubungannya itu adalah log pangkat, berarti kita yang gunakan langsung yang pangkatnya. Jadi kita gunakan pangkatnya. Seperti tadi kita gunakan polyfit log 10 volume dan log 10 flow dengan polinomial order 1, kemudian M nya itu adalah P yang elemen pertama dan B nya itu adalah 10 pangkat P elemen yang kedua. Ini adalah M nya, ini adalah B kapitalnya. Berarti M nya adalah 0,4331, kemudian B nya adalah 10 pangkat yang P elemen kedua, itu 0,0499. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan Bx pangkat M, berarti 0,0499 X pangkat 0,4331. Sekarang kita bandingkan antara eksperimen data aslinya dengan model yang kita buat, yaitu yang pangkatnya ini. B kalikan volume pangkat M. Kita buat data volumenya dulu dari 0 sampai 15 karena datanya dari 6 sampai 15. Kita samakan aja, berarti dari 6 sampai 15. Sorry, ganti 6. Dan kita buat flow-nya, yaitu B kalikan volume M ini pangkat M. B nya ini, M nya ini. Sekarang kita plot. Nah,
Ini adalah data eksperimen, ini adalah regresinya, regresi pangkatnya. Oke, demikian contoh atau penjelasan mengenai regresi pangkat yang kita bisa akali dengan menggunakan regresi linear. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas tentang regresi nonlinear lainnya, yaitu berupa fungsi eksponensial. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan polinomial order 1 untuk melakukan regresi fungsi eksponensial. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.